Hai, perkenalkan nama saya Abraham. Saya mahasiswa S2 Teknik Industri di BINUS. Berikut adalah tugas individual untuk mata kuliah Advanced System Simulation and Modeling. Informasi jurnalnya, nama penulisnya Maud Benjamin dan kawan-kawan dengan nama jurnal Evaluating Workers Allocation Policy Through the Simulation of a High Precision Machine Workshop pada tahun 2020. Gambaran persoalannya, APN Global adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada produksi bagian logam presisi tinggi. Saat ini alokasi pekerja dilakukan dengan metode klasik, yaitu satu operator per satu mesin CNC. Namun, seiring perkembangan sistem otomasi dan koneksi antar mesin, terdapat peluang untuk mengalokasikan tugas secara dinamis kepada para pekerja dengan tujuan yang pertama meningkatkan efisiensi produksi dengan jumlah pekerja yang sama. Yang kedua, mengembangkan kebijakan alokasi tugas mikro untuk pekerja bukan hanya mesin. Gambar skematik sistem dengan scheduling, ada task, part, dan measure. Yang berwarna kuning untuk task, yang berwarna biru untuk part, yang berwarna merah untuk measure. Pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa total mesin CNC-nya memiliki 21 mesin, dengan total pekerja 31 mesin, dan memiliki 4 mesin pengukuran. Model komputer sistem dibangun menggunakan model simulasi berbasis discrete event, dikembangkan menggunakan perangkat lunak Simio. Yang pertama, fokusnya pada aliran tugas, bukan aliran produk. Yang kedua, tugas dikelompokkan menjadi 3 kategori, seperti yang tadi, mesin berwarna biru, pengukuran berwarna merah, dan tugas lainnya berwarna kuning, seperti gambar sebelumnya. Sumber datanya berasal dari data riwayat sistem eksekusi manufaktur. Yang kedua, estimasi dari teknis proses untuk durasi tugas tertentu. Simulasi dilakukan untuk membandingkan 3 skenario alokasi pekerja. Skenario pertama adalah one worker, satu pekerja per satu mesin CNC. Skenario kedua dengan least worker, alokasi dinamis ke pekerja terdekat yang kompatibel. Skenario ketiga, sistem all workers, setiap pekerja dapat menangani semua tugas dan mesin. Hasil yang diperoleh. Berikut adalah gambar hasil yang diperoleh. Eh, Memiliki 2 hasil. Pertama dari production time in hour, lalu juga worker total distance travel in kilometer, dengan 3 skenario, one worker, least worker, dan all worker. Oke, dari data berikut, kita dapat simpulkan bahwa least worker mengurangi production time hingga 40%. Workers total distance tidak berbeda signifikan dibanding dengan one worker. Jadi untuk least worker, menurunkan 40,4% dibanding dengan skenario one worker. Secara work total distance, least worker dengan one worker tidak berbeda signifikan. Yang kedua adalah all worker memberikan efisiensi tertinggi terhadap production time. Jadi all workers ini paling efisien, namun tetapi memerlukan pelatihan atau biaya pelatihan yang paling besar dan meningkatkan workers total distance. Jadi pada bagian workers total distance travel dengan sistem all workers atau skenario all workers memiliki workers total distance yang paling tinggi atau paling tidak efisien.
Sehingga hal yang atau skenario yang paling mungkin, yang paling efisien tentu pada bagian lease worker, karena dari one worker dia bisa turun di production time-nya. Begitu juga dengan war worker di travel distance, dia tidak berbeda signifikan walaupun lebih naik atau lebih tinggi. Rekomendasinya menjalankan lebih banyak eksperimen dengan data tambahan. Yang kedua, mengembangkan sistem nyata untuk implementasi kebijakan ini. Referensi saya mendapat dari PDF berikut atau jurnal berikut. Saya kira itu saja. Terima kasih.